Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi, dan tema kita adalah tari sebagai media ekspresi. Masih bersama dengan kita, beliau ada Mbak Agustin Intan Romantika, mahasiswa dan juga siswa Among Bekso, serta ada Mbak Sabrina Putri Harwanto, mahasiswa dan juga siswa Among Bekso. Tadi sempat banyak dijelaskan untuk segmen sebelumnya gitu kan, bahwa yang namanya tari itu ternyata, apalagi kita mempelajari tarian klasik, itu agak sedikit susah gitu ya. Tadi sebelum jeda komersial, saya pengen tahu nih terkait dengan proses belajar untuk tarian klasik itu seperti apa ya. Kita ke Mbak Sabrina dulu nih. Mbak Sabrina, untuk mempelajari satu tarian klasik gitu ya, sebenarnya prosesnya memakan waktu berapa lama? Tadi kan sempat dijelaskan, misalnya ke sanggar cuma 2 kali ya, Senin sama Kamis kayak gitu. Dan ini mempelajari satu gerakan. Nah, dalam satu tarian itu kan lama nih ya. Nah, ini prosesnya berapa lama sehingga bisa menampilkan tarian tersebut secara maksimal nih? Mungkin bisa memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan, karena itu memerlukan kesabaran, karena itu memang benar-benar pelan dan halus sekali gerakannya. Jadi kurang lebih 3 bulan itu ya diulang-ulang terus, perlu dengan kesabaran banget biar kita bisa menguasai dan nggak boleh patah-patah itu gerakannya. Jadi emang harus halus. Gitu. 3 bulan? Iya. Oke, luar biasa. Sebenarnya ada berapa banyak tari sih untuk tari klasik itu? Satu tari aja pelajarannya 3 bulan nih. Iya. Ini berapa banyak tarian yang menurut Mbak Sabrina itu bisa dipelajari dengan range waktu yang sama nih? Mungkin untuk saya 2 atau 3 deh. Iya, karena itu menghafalnya saja udah perlu effort banget untuk menghafalnya, apalagi kesabaran untuk dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Oke, tapi memang tarian klasik perlu kesabaran juga gitu dalam mempelajari ya. Nah, kalau dari Mbak Agustin bagaimana? Kalau dari saya mungkin belajarnya kurang lebih sama 2-3 bulan, karena memang dalam satu tarian itu bisa durasinya 13 menit seperti kan. Itu kalau setengahnya. Belum juga kalau ada yang satu tarian itu ada yang 30 menit kayak gitu, 1 jam seperti itu kan. Jadi itu bisa membutuhkan ya 2-3 bulan gitu. 2-3 bulan dulu belajar gitu ya. Oke, baik. Luar biasa. Ini juga hafalan juga harus penting juga begitu ya. Artinya bahwa ketika menampilkan tari tadi sempat dijelaskan ada yang durasinya sampai dengan 13 menit ya. Nah, kalau misalnya dalam proses itu ada di tengah jalan lupa, itu bagaimana? Kalau itu tergantung ya, misalnya untuk sendiri, kalau misalnya kita sendiri tariannya, mungkin kita bisa kayak sedikit mengambil gerakan yang lain, tapi harus melirik juga untuk teman-teman ya. Nah, kalau yang tertampil di televisi itu bisa dijelaskan nih terkait dengan tarian yang bagaimana? Kalau yang di TV itu, nah ini tuh tarian yang kreasi, dimana kalau tarian kreasi ini tuh dari UKM biasanya. Karena di UKM itu selain klasik juga kreasi. Nah, kalau tarian ini tuh tari namanya Gado-Gado Semarangan. Gado-Gado Semarangan ini dia konsepnya genit gitu. Jadi kita harus tampilnya yang ekspresif banget, ceria banget kayak gitu. Kalau yang ini yang klasik ya? Iya, betul. Kalau ini klasik. Nah, kebetulan yang ini tuh yang 30 menit. 30 iya, menit? Bener. Jadi 30 menit. Itu tadi untuk 13 menit aja belajarnya sampai 2-3 bulan ya? Nah, kalau misalnya yang durasi yang lama nih, 30 menit tuh, belajarnya berapa lama ini? Itu karena sistemnya kebut ya, jadi kita tetap mempertahankan 2-3 bulan. Oh, tetap ya? Durasi tetap sama untuk belajarnya 2-3 bulan? Iya, betul. Karena kalau dalam tari klasik itu sebenarnya gerakannya tuh hampir sama semuanya. Jadi kita cuma perlu menghafalkan setelah ini tuh apa, setelah ini tuh apa gitu aja. Oke, baik-baik. Itu juga dalam proses belajarnya terkait dengan tari klasik sendiri, apakah ada treatment khusus nih? Saya harus misalnya mandi 7 kembang dulu gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Treatmentnya apa nih yang mesti harus dipelajari dulu agar nanti ketika proses belajar sampai dengan kita bisa menampilkan itu tetap santai dan bisa memaksimalkan tarian kita? Yang paling penting itu kita harus hafal sama ketukan gamelan. Kan kalau tarian klasik itu kita diiringin gamelan ya. Jadi kita harus peka sama iringannya. Iringan gamelannya itu kita benar-benar harus peka. Kuncinya cuma itu. Terus kemudian selain itu nggak ada juga mandi-mandi kayak gitu. Mandi bunga itu nggak ada. Apalagi puasa. Kecuali kalau yang keraton, setahu saya kan ada puasanya gitu kan ya. Tapi kalau yang belajar seperti kita ini cukup untuk mendengarkan gamelan sih, sering-sering mendengarkan alat musik gamelan aja. Oke, itu juga nanti bisa membantu juga terkait dengan bagaimana ketukannya kayak gitu ya. Kalau dari Mbak Sabrina sendiri bagaimana nih untuk bisa mempelajari tarian yang lama nih 30 menit tadi biar ketika perform bisa maksimal? Iya, itu tadi yang menambahkan dari Mbak Agustin, yang penting itu memang ketukannya dan juga kita harus fokus. Ketika kita ketinggalan yang tadi seperti yang
apa Iwan katakan, kita memang harus mendengarkan juga ketukan selanjutnya gimana dan gerakan selanjutnya itu bagaimana. Jadi kita supaya bisa mengejar yang lain gitu. Oke, baik. Artinya bahwa tidak ada kesalahan lagi gitu ya, atau kesalahan gerakan yang dilakukan biar sama-sama dengan teman-teman yang lain kayak gitu ya. Baik. Nah, saat perform atau saat menari nih, perasaan yang dikeluarkan itu yang bagaimana nih? Apakah perasaan yang memang sesuai dengan cerita tariannya atau perasaan aduh nanti di rumah masak apa gitu ya? Bagaimana Mbak Sabrina? Kalau menurut saya sih lebih enjoy, happy, senyum saja. Saya selalu senyum. Tapi kalau misalnya memang kita harus membawakan tarian yang menceritakan tentang kesedihan, mungkin jangan yang kayak cemberut juga gitu, tapi kita tetap mungkin datar aja atau lebih ke ya sedikit aja menunjukkan ekspresi sedihnya itu sedikit aja, jangan yang terlalu berlarut-larut sedih. Oke, baik. Tapi tetap kunci utama harus senyum begitu ya. Oke, kalau Mbak Agustin? Kalau di tarian kreasi kita ekspresinya lebih kelihatan gitu kan ya. Tapi kalau di klasik memang untuk mengekspresikan cerita itu kita membutuhkan ekspresi yang senyumnya itu bukan terlalu senyum tapi senyum yang biasa tapi jangan sampai kelihatan gigi. Nah, itu ekspresi yang keluar itu nantinya akan tersampaikan ke penonton gitu. Oke, senyumnya yang bagaimana Mbak? Bisa dicontohkan? Senyumnya itu yang kan biasanya senyum tapi nggak boleh kelihatan gigi gitu ya? Iya, senyumnya itu kan biasanya kalau yang kreasi itu kan kayak gini kan, kebiasaan Jawa Barat atau pokoknya Sunda gitu kan ya, itu biasanya kan senyumnya kayak gini, kalau enggak dia yang lebih ekspresif gitu kan. Tapi kalau di klasik Jogja setahu saya tuh cuma senyum biasa tanpa kelihatan gigi gitu iya ya? benar, jadi senyumnya nggak terlalu ketarik juga nggak kelihatan senyum gitu. Itu yang membedakan kayak gitu ya. Bener. Selain senyum apa nih yang membedakan tarian klasik di Jogja dengan daerah-daerah yang lain? Mungkin dari kayak tadi tangan, gerakan tangan, atau gerakan terkait dengan kepala atau apa kayak gitu? Ya mungkin gerakan kepala itu ya mungkin kita kayak misalnya kita ke arah kiri mungkin kita lebih kayak agak nengok kiri gini tapi sambil senyum, tapi matanya kayak melihat ke arah yang kita ngeleoknya kemana gitu. Jadi nari nggak berlangsung gini ya? Iya, nggak boleh. Ada tekniknya sendiri ya. Gitu. Itu juga kalau misalnya salah pun diulang dari Senin sampai Kamis gitu ya. Oke, baik. Ini kalau misalnya dari pengalaman pribadi gitu yang sudah Mbak Agustin dan juga Mbak Sabrina lakukan dalam proses belajar satu tarian gitu kan yang waktu 2 sampai dengan 3 bulan kayak gitu ya. Tantangan terberatnya apa nih? Mbak Agustin dulu. Tantangan terberat pertama saya harus diet. Oke. Itu wajib kalau seorang menari ya. Karena saya melihat tuh seperti diri saya ini kurang aja posturnya gitu kan. Jadi tantangan terberat saya harus mengerem untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan berat seperti itu. Terus kemudian tantangan terberat selanjutnya itu sebenarnya kalau untuk tampil tari klasik saya masih ada rasa nervousnya juga karena ini benar-benar hal baru buat saya dan juga dengan tekniknya yang lebih kalem gitu kan. Nah itu tantangan buat saya sih. Oke, baik. Kalau Mbak Sabrina bagaimana? Oh, saya tuh lebih ya sama seperti Mbak Agustin tadi untuk menjaga badan ya terutama itu. Karena memang untuk menari klasik itu tuh menopang tubuhnya menurut saya lumayan berat. Itu saya dari kemarin latihan tuh memang merasakan keringetan banget kalau misalnya latihan tuh karena berat badan saya nopangnya berat banget gitu rasanya. Jadi memang harus mengurangi berat badan dan juga kalau saya juga memang baru jadi lebih untuk ketukan-ketukannya itu sih menghafalnya itu ya, menghafal tariannya karena terkendala dengan pelannya, saking pelannya jadi kadang tuh goyah fokusnya, jadi lupa gerakan selanjutnya ini apa gitu. Jadi memang harus fokus. Oke, baik. Tadi juga sempat dijelaskan gitu kan, perlu effort, ada banyak ketika latihan banyak keringat juga. Padahal kalau kita ngelihat tarian klasik kan lebih ke pelan, tidak terlalu kencang dalam temponya gitu ya. Yang bikin itu menjadi apa ya, semangatnya kendor tuh apa sebenarnya? Selain misalnya lupa dari gerakannya nih. Capek. Iya bener, capeknya itu bikin kendor ngeblank gitu kan. Jadi kita kayak capek gitu. Karena kalau menari klasik itu kita merasakan. Nah, dari rasa itu tuh kita mengeluarkan energi kita. Oke, baik. Kalau dari Mbak Sabrina? Ya itu ya capeknya itu
Berat sekali rasanya, jadi aduh gemeter, jadi kayak dredeg gitu loh Pak. Jadi rasanya emang jadi ngeblank gitu. Baik, dan perlu proses waktu yang lama gitu kan untuk iya. menari dari yang tadi sempat dijelaskan dari 30 menit juga itu Iya. juga latihannya harus continue terus begitu ya. Iya, benar. Nah, kalau menurut dari Mbak Agustin dan juga Mbak Sabrina gitu ya, masih banyak di luar sana nih teman-teman Mbak Sabrina juga Mbak Agustin yang seneng nih dengan tarian tapi lebih ke modern atau kreasi kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengedukasi dari teman-teman agar ayo belajar tarian klasik nih, ternyata tarian klasik tuh enak loh, enjoy untuk dibawakan kayak gitu. Kalau dari saya mungkin teman-teman biasanya kan ini melihat sendera tari. Nah, mulai dari situ aja teman-teman untuk menyukai tarian klasik jadi kalau misal ada biasanya tuh di Ramington ya. Iya, Di Ramington tuh kan ada ya yang bagian kayak klasik-klasik. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai melihat dari situ, dan mungkin teman-teman kalau tidak di Ramington itu juga di Prambanan juga biasanya kan sering banget tuh menampilkan sendera tarik, kolosal kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa dimulai dari situ untuk menyukai hal-hal tradisional. Selain itu juga kita bisa melestarikan budaya kita, khususnya masyarakat Jawa kan. Kita sebagai orang Jawa tuh nggak mau kalau budaya kita tuh tergerus gitu kan sama modern sekarang, apalagi banyak K-pop gitu kan sekarang. Nah, Gen Z itu sekarang tertariknya ke K-pop kayak iya. gitu. Oke, dari Mbak Sabrina tambahan. Kalau dari saya kan Gen Z sekarang ini kebanyakan suka yang estetik-estetik gitu ya. Nah, mungkin bisa nih teman-teman juga mengunjungi keraton-keraton. Itu kan tempatnya juga estetik-estetik tuh. Bisa jadi ya kebetulan ada yang lagi menampilkan Perform gitu ya. tarian gitu ya, tarian klasik itu dilihat aja. Siapa tahu kan tertarik ya, terutama itu sangat elegan loh, padahal estetik juga itu. Jadi sangat masuk ke jiwa-jiwa Gen Z gitu. Oke, jadi dimulai dari bagaimana cara kita untuk melihat dulu ya. Iya. Dengan seringnya kita lihat itu juga akan menimbulkan kecintaan Iya. dengan tarian klasik kayak gitu ya. Baiklah, Mbak Agustin dan juga Mbak Sabrina, kita akan jeda dulu. Dan untuk Anda saudara, kita akan segera kembali ya dengan obrolan yang lebih menarik lagi terkait dengan tema kita, tari sebagai media ekspresi. Kami akan segera kembali tentunya di obrolan pagi.